Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 9 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya kami memiliki Kristus tinggal dalam hidup kami, agar kami jauh daripada berbuat dosa, dan kami boleh menuruti akan hukum-Mu ya Bapa dengan sempurna dan memiliki karakter-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 9 Oktober tahun 2025 berjudul Intinya dosa adalah pelanggaran hukum. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Pemberontakan terhadap hukum Allah dimulai oleh setan di surga. Melalui pemberontakan ini, dosa muncul. Setan bersikeras bahwa Allah tidak memperlakukannya dengan adil. Ia mengkritik rencana pemerintahan Allah. Ia menyatakan hukum ilahi itu sewenang-wenang, merugikan kepentingan alam semesta surgawi dan perlu dirubah. Kepentingan-kepentingan vital dipertaruhkan di dunia-dunia yang telah Allah ciptakan. Akankah cacat-cacat yang dianggap ada ini menjadi begitu nyata, sehingga para penghuni alam semesta surgawi dapat dibenarkan dalam menuntut bahwa hukum dapat diperbaiki? Akankah setan berhasil meruntuhkan keyakinan mereka terhadap hukum? Allah dalam hikmat-Nya tidak menggunakan cara-cara kekerasan untuk menekan pemberontakan setan. Tindakan-tindakan semacam itu akan membangkitkan simpati bagi setan, memperkuat pemberontakannya, alih-alih mengubah prinsip-prinsipnya. Jika Allah menghukumnya secara langsung, banyak orang akan menganggapnya sebagai orang yang diperlakukan tidak adil, dan ia akan membawa serta lebih banyak lagi orang bersamanya dalam kemurtadannya. Adalah perlu memberi setan waktu untuk mengembangkan prinsip-prinsipnya.
Ia telah memiliki setiap kesempatan untuk menyampaikan sisi permasalahannya. Ia telah bersikap licik, sesering posisinya terlihat dalam terang yang sebenarnya. Ia telah berubah ke posisi lain, dengan membuat tuduhan palsu dan dengan salah menyatakan tujuan dan kehendak Allah yang dinyatakan. Ia telah mendapatkan simpati. Adam dan Hawa diadili dan gagal. Setan menipu Hawa, dan ia tidak menuruti Allah. Pasangan kudus itu yang tidak melawan godaan dibawa ke bawah wilayah setan. Musuh memperoleh keunggulan atas umat manusia, mendatangkan kematian, hukuman atas ketidaktaatan. Yesus menyatakan bahwa ia akan menanggung hukum atas dosa dan bahwa ia akan menaklukkan setan dengan datang ke dunia dan menghadapi musuh di medan perangnya sendiri. Ketika Kristus memulai perjalanannya, setan bertemu dengannya dan memperebutkan setiap jengkal wilayah, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkannya. Banyak hal yang terlibat dalam pertentangan ini. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah hukum Allah tidak sempurna, perlu diubah atau dibatalkan? Atau apakah hukum itu tidak dapat dirubah? Apakah pemerintahan Allah stabil? Atau apakah hukum itu perlu diubah? Bukan hanya di hadapan mereka yang tinggal di kota Allah, tetapi di hadapan seluruh penghuni alam semesta surgawi. Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab. Dikutip dari buku Manuskrip 1 tahun 1902. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang dosa, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 80 tahun 1886 paragraf 21 yang berbunyi, satu-satunya definisi dosa yang diberikan dalam Alkitab adalah dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dalam hal ini, Nyonya White mengutip 1 Yohanes 3 ayat 4. Inilah dasarnya renungan hari ini menyatakan, intinya dosa adalah pelanggaran hukum. Namun, hal ini perlu kita pahami dengan baik. Mengapa? Sebab Roh Nubuat juga berkata dalam The Review and Herald tanggal 15 Juli tahun 1890 paragraf 2. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Inilah satu-satunya definisi dosa yang diberikan dalam kitab suci. Dan, perhatikan, kita harus berusaha memahami apa itu dosa, agar tidak ada di antara kita yang menentang Allah yang di sorga. Bukankah kutipan ini kutipan yang menarik? Definisi sudah dijelaskan bahwa dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Tetapi Nyonya White berkata, kita harus memahami apa itu dosa. Mengapa Nyonya White berkata demikian? Pertama, kita pelajari apakah hukum Allah itu. The Great Controversy halaman 434 paragraf 1 berkata, hukum Allah sebagai pernyataan kehendaknya, salinan karakternya, harus bertahan sampai selama-lamanya sebagai saksi yang setia di sorga. Tak suatu perintah pun sudah dibatalkan. Tak suatu iota atau titik pun sudah diubah. Hukum Allah itu adalah salinan karakter Allah, dan karenanya tidak dapat dihapuskan, tetapi harus dipertahankan selama-lamanya. Hukum, yaitu salinan karakter Allah itu, kekal. Dan dari penjelasan Roh Nubuat ini, kita dapat makna lain dari hukum Allah, yaitu karakter Allah. Jadi, hukum Allah sama dengan karakter Allah. Oleh karena itu, 1 Yohanes 3 ayat 4 dapat dipahami menjadi setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga karakter Allah, sebab dosa ialah pelanggaran karakter Allah. Bisa lihat, pentingnya kita mempelajari dengan sungguh-sungguh apa itu dosa.
Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 8 tahun 1888 paragraf 22 berbunyi, setan dengan menanamkan dalam diri manusia kecenderungan untuk melanggar hukum Allah, mengaburkan karakter Allah. Seseorang harus datang untuk mempertahankan karakter Allah, dan inilah Kristus yang berdiri sebagai representasi Bapa, dan Dia akan mengerjakan keselamatan umat manusia. Inilah makna melanggar hukum sama dengan melanggar karakter Allah. Sebab itu semua adalah pekerjaan setan dalam diri manusia. Melanggar hukum sama dengan mengaburkan karakter Allah. Dan satu-satunya cara untuk memulihkan karakter Allah dalam hidup kita manusia adalah Yesus Kristus. Sebab Yesuslah sebagai representasi Bapa, yaitu karakter Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lesson halaman 311 paragraf 4 yang berbunyi, Kristus dalam kemanusiaannya telah membentuk karakter yang sempurna, dan karakter inilah yang Ia tawarkan untuk diwariskan kepada kita. Dosa didefinisikan sebagai pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 5 dan ayat 4. Namun, Kristus taat pada setiap tuntutan hukum Taurat. Ia berkata tentang dirinya sendiri, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Yesus memiliki karakter sempurna sebab Yesus menuruti akan hukum Bapanya yang adalah karakter Bapanya dengan sempurna. Itu sebabnya agar kita tidak melanggar hukum Allah, artinya agar kita menuruti akan hukum Allah, dan agar kita memiliki karakter Bapa, kita harus memiliki Kristus tinggal di dalam kita. Sebab Yesuslah yang telah membentuk karakter yang sempurna, dan itulah yang Yesus wariskan kepada kita. Sebab Yesuslah yang mengerjakannya dalam hidup kita. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 372 paragraf 2. Melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan pada hukum Allah yang tertulis pada hati kita. Memiliki Roh Kristus, kita akan hidup seperti Dia hidup. Melalui Nabi, Dia menyatakan tentang dirinya, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Yesus hadir dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu kasih karunia-Nya. Dan memiliki Roh Kristus, kita akan hidup sebagaimana Yesus hidup, yaitu menuruti hukum Bapanya dengan sempurna, dan memiliki karakter Bapanya. Sebab hukumnya Bapa adalah salinan karakternya Bapa. Itu sebabnya berdasarkan penjelasan firman Tuhan dan Roh Nubuat, dosa sama dengan pelanggaran hukum Allah, sama dengan melanggar karakter Allah, sama dengan tidak memiliki Kristus. Atau dalam bahasa Inggrisnya, Christlessness. Inilah pentingnya kita memahami apa itu dosa. Dosa itu adalah kehidupan di luar Kristus, tidak memiliki Kristus. Sebab memang Yesus berkata, di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, menjadi kering dan siap untuk dibakar. Dan satu-satunya cara untuk menerima Kristus dalam hidup kita adalah dengan menerima kasih karunia-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan dan vital pada pagi hari ini. Penting bagi kami semua untuk memahaminya, karena sering terjadi pertentangan dan problema tentang apa arti daripada dosa. Definisi dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Namun penting bagi kami untuk memahami apa itu hukum Allah. Dan sebagaimana firman-Mu dan Roh Nubuat katakan, hukum-Mu ya Bapa adalah salinan karakter-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan memiliki Kristus tinggal dalam hati kami,
Itulah cara untuk kami dapat hidup menuruti hukum-Mu ya Bapa dengan sempurna, dan hukum-Mu yang adalah salinan karakter-Mu dapat menjadi bagian kami. Dan itulah jaminan untuk kami dapat mewarisi kerajaan-Mu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.